Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, calon guru penggerak Angkatan 6 SMA Negeri 1 Kota Bima. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Saya bertindak sebagai observer. Teman di sebelah kanan saya Retsa Hasanah, bertindak sebagai coach. Teman di sebelah kiri saya Abu Bakar, bertindak selaku coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Retsa, gimana kabarnya hari ini Bu? Oke, jadi rencananya Ibu Retsa hari ini ingin mengadakan praktek coaching ya? Betul. Jadi memang yang akan saya nilai pada praktik coachingnya Ibu Retsa kali ini yaitu dengan menggunakan alur Tirta, di mana indikator atau bagian dari alur Tirta itu mencakup tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksinya Ibu, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen dari Ibu sebagai coach nantinya. Oke, tapi sebelum itu ada beberapa indikator mungkin yang akan saya nilai, yaitu yang pertama apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu Retsa kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Ya, pada praktek coaching yang akan saya lakukan pada hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kehadiran ini, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Jadi ada 3 ya indikator atau 3 kompetensi yang ingin dicapai. Baiklah. Nah, kira-kira dari ketiga itu tentunya ada yang menjadi prioritas nih dari Ibu Retsa yang ingin dispesifikkan dalam proses coaching kali ini. Kira-kira indikator yang mana dulu? Dari ketiga indikator tadi, yang spesifik nanti akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi indikator yang ingin dispesifikkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Tentunya ketika kita ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, ada beberapa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan. Kira-kira apa Bu? Nah, di sini ada 2 indikator ketercapaian yang ingin saya lakukan. Yang pertama, dari praktik coaching ini saya ingin mengarahkan coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, dapat menggali kekuatan yang ada pada diri coaching sehingga mereka bisa memunculkan ide-ide baru. Bagus ya Bu, bagus, itu indikator yang harus Ibu capai ketika Ibu melakukan praktik coaching. Baiklah, tadi sudah saya catat apa saja yang ingin Ibu lakukan, yaitu bagaimana Ibu memperoleh pertanyaan atau menggali pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, silakan lakukan praktik coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Retsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Abu Bakar. Apakah Ibu punya waktu sebentar untuk saat sekarang? Boleh. Ada Pak. Apa ada yang ingin disampaikan nih Pak Beko? Begini Bu, kita kan tahu betul bahwa di sekolah kita ini sering melakukan kegiatan pelatihan penggunaan IT. Selama ini jujur saja Bu, saya tidak terlalu fokus untuk mengikuti itu. Nah sekarang saya sangat merasa resah, galau sekali Bu, karena ternyata pada saat sekarang ini penggunaan IT itu sangat diharapkan sekali. Oh iya, baik. Jadi masalah Bapak ini di sini, Bapak itu tidak terlalu fokus atau merasa tertinggal dari teman-teman yang lain dalam
ini ya Pak, ya penggunaan IT ini ya Ya, Pak. ya. Nah, menurut Bapak nih, seberapa jauh sih Bapak itu tertinggal gitu dari teman-teman Bapak tentang masalah penggunaan IT ini Pak? Iya kan, pada saat sekarang dituntut sekali Bu untuk menggunakan aplikasi pembelajaran, menggunakan media-media pembelajaran untuk yang bersifat digital, sehingga ketika saya ingin menggunakan itu ternyata saya mendapat kesulitan di dalam menggunakan IT itu. Nah, sekarang saya menginginkan sekali agar bisa menggunakan IT itu di dalam proses pembelajaran, karena itu sangat dituntut sekali sekarang. Tadi Bapak mengatakan Bapak merasa kesulitan ya dalam menggunakan IT itu. Nah, kira-kira nih Pak, penyebab Bapak merasa kesulitan itu apa ya Pak? Jujur saja, awalnya memang karena saya tidak terlalu serius dalam mengikuti pelatihan, sehingga saat ini saya tidak bisa menggunakan IT itu. Jadi saya berharap bagaimana mohon bantuan daripada Ibu agar saya ini bisa lebih menguasai lagi IT itu. Ya, kira-kira Pak, ada nggak apa gitu yang bisa Bapak lakukan untuk mengejar ketertinggalan Bapak ini sehingga Bapak itu merasa fokus gitu Pak? Memang sih sekarang bisa saja saya menggunakan bisa belajar lewat YouTube. Ya. Namun kalau saya langsung menggunakan atau melihat lewat YouTube, tentu masih ada permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan lewat YouTube itu. Saya mungkin membutuhkan teman untuk membimbing saya di dalam belajar ini. Nah, ada lagi yang lain mungkin Pak selain itu? Memang sih yang paling diutamakan adalah komitmen saya agar saya ini mau berubah dari kebiasaan saya kemarin yang acuh tak acuh terhadap perkembangan ini. Jadi komitmen itulah yang menurut saya yang harus saya bangun dalam diri saya. Ya, baik. Nah sekarang Pak, bagaimana Bapak akan mewujudkan komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan tadi? Saya harus berupaya mendekati teman-teman yang sudah bisa itu, dan saya juga akan mencoba, kan di sekolah kita ini ada beberapa teman yang memiliki kemampuan lebih tentang penggunaan IT ini. Mungkin nanti saya akan mendekati mereka untuk membimbing saya di dalam belajar tentang IT. Ya, itu bagus sekali Pak rencananya. Nah itu kira-kira kapan waktunya Pak Bapak akan melakukan hal itu? Karena kebutuhannya sangat mendesak, mungkin dalam waktu dekat ini langsung beraksi gitu. Nah, bagus Pak. Nah, kan tentunya Bapak tidak bisa sendiri Pak ya. Iya. Nah, kira-kira siapa nih yang Bapak harapkan bisa membantu Bapak nih dalam mewujudkan rencana Bapak ini? Nanti menurut pengamatan saya, teman-teman yang benar-benar mahir di dalam penggunaan IT itu mungkin nanti saya bisa minta bantuan ke Bu Eni, Bu Yuni, atau mungkin Pak Agus nanti. Nah, baiklah, luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Sepertinya sudah banyak sekali yang kita bahas hari ini. Mungkin dari pembicaraan kita hari ini apa hikmah yang bisa Bapak ambil? Alhamdulillah Bu, ternyata dari pembicaraan kita ini saya merasa lega Bu. Apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini bisa tercerahkan dengan pembicaraannya. Jadi terima kasih yang luar biasa kepada Bu Reca atas waktunya
yang telah memberikan bimbingan kepada saya sehingga masalah yang saya hadapi selama ini bisa diatasi. Nah, baiklah Pak Beko, mudah-mudahan nanti ke depannya sudah bisa menunjukkan progresnya Pak Beko Iya, ya. iya. Mungkin ada lagi yang lain Pak Beko? Mungkin itu saja Bu. Kebetulan juga sebentar lagi bel masuk akan berbunyi dan saya punya jam di kelas. Oh begitu Ya. ya. Jadi sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin langsung pamit Bu, langsung ke kelas. Ya baik Pak Beko, silakan Pak Beko. Ya. Oke Bu Mulai. Retsa, saya lihat hasil pengamatan saya dari awal Ibu melakukan praktik coaching itu ternyata sudah bagus, sudah sangat lancar dan sangat kayaknya si coach tadi sangat terbantu sekali terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih dari hasil praktek tadi apa saja sih indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Pada saat melakukan praktik coaching tadi, saya merasa saya sudah melakukan dengan praktik coaching tadi dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah menyampaikan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi sampai tanggung jawab. Nah, terus berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu pertanyaan berbobot, saya merasa sudah mengarahkan coaching dengan menggunakan kata-kata kunci, sehingga saya merasa sudah bisa membantu coaching tadi menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, selain itu saya juga tadi sudah merasa sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching sehingga si coaching tadi bisa menemukan ide-ide baru dari permasalahan yang mereka hadapi. Itu ya. Masuk suara tuh orang sana. Kalau ini apa tanya ini? Nah ini nanti ya betul sekali dari hasil observasi saya tadi bisa Tenang. Nanti dikatakan. Sudah yang pertama kan sudah. Oke Bu Retsa, memang betul apa yang sudah Ibu paparkan dan memang dari hasil catatan penilaian saya selama Ibu melakukan praktik coaching ini ternyata memang benar Ibu sudah melakukan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari si coach, kemudian sudah mengarahkan si coach untuk melakukan atau merencanakan aksi dan menanyakan bagaimana bentuk komitmen dia terhadap apa yang sudah menjadi rencana dia. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Nah, kira-kira bagi Ibu, apakah fokus masalah atau fokus indikator yang menjadi fokus Ibu tadi sudah Ibu lakukan dari sudah dari segi mana Ibu bisa menganggap kalau Ibu sudah melakukan? Nah tadi saya merasa tadi saya sudah mengarahkan si coach tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi dengan kata-kata kuncinya tadi sehingga si coach tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Selain itu juga tadi saya sudah menggali potensi yang ada pada diri coach ini sehingga bisa memunculkan ide-ide baru dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik, bagus sekali Bu Retsa menurut saya itu. Nah, seandainya suatu saat nanti Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan coaching lagi terhadap teman sejawatnya Ibu, mungkin hal apa sih, hal lain apa dari kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya baik Bu Husnul, mungkin lain kali kalau ada praktek coaching lagi, selain tadi sudah mengembangkan pertanyaan berbobot, mungkin kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah karena saya merasa tadi saya masih kurang
dengan kehadiran penuh itu saya merasa bisa lebih fokus kepada si coaching ini, sehingga saya bisa mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan coaching ini untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oke Bu Resa, luar biasa ya Bu, semangat, semoga apa yang menjadi target Ibu juga kedepannya itu bisa tercapai. Baiklah, ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan Bu? Mungkin apa Ibu Husno, terima kasih Ibu Husno sudah bersedia menjadi pengamat kami dalam praktek coaching ini. Oke, baik Bu Resa, mungkin sekian dulu ya perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.